Halo para Winusian dan juga viewers, selamat datang di acara podcast Freshman Project B 2025 dengan tema adaptability. Dan juga sebelum mulai, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya William Christopher Wijaya selaku moderator dalam podcast pada tema hari ini, yaitu adaptability. Tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh 5 rekan teman saya yang sangat luar biasa. Kalian penasaran? Penasaran nggak? Yuk langsung aja. Yang pertama yaitu ada Restoli, lalu yang kedua ada Eka, yang ketiga ada Humaira, yang keempat ada Friska, dan yang terakhir adalah Desley. Di podcast ini kita akan membahas kupas habis mengenai adaptability sesuai dengan tema kita pada video podcast ini. Waktu dan tempat dipersilakan Restoli sebagai pembuka awal penjelasan adaptability. Silakan. Adaptability atau kemampuan beradaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk mengatasi tekanan dan faktor pembatas dari lingkungan untuk dapat bertahan hidup. Cara yang dilakukan oleh setiap makhluk hidup untuk beradaptasi juga berbeda, tergantung daripada kemampuan makhluk tersebut. Adaptasi dapat berupa berbagai penyesuaian, salah satunya adalah penyesuaian tingkah laku yang dilakukan oleh individu. Individu dengan kemampuan adaptability mampu untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah. Semakin mampu beradaptasi, maka individu akan semakin bisa bertahan. Bagaimana jika tidak mampu beradaptasi? Maka individu tersebut akan tertinggal atau biasa disebut dengan kurang update. Di dalam dunia perkuliahan juga perlu untuk kita beradaptasi. Misalnya, ketika kita memasuki perkuliahan yang baru, tentu kita perlu menyesuaikan dengan kebiasaan-kebiasaan di perkuliahan tersebut. Nah, berikut adalah hal-hal yang bisa dilakukan agar dapat menerapkan keterampilan beradaptasi. Yang pertama yaitu persiapkan mental dan diri kita. Sebelum terjun ke lingkungan baru, sebaiknya kita telah mempersiapkan mental dan diri kita terlebih dahulu. Kita tidak tahu apakah lingkungan itu adalah lingkungan yang mudah atau sulit dijalani untuk kita. Yang kedua, yaitu selalu berpikir positif terhadap lingkungan baru. Menantang diri kita bertahan pada lingkungan baru lebih baik daripada menjalankan sesuatu yang monoton. Yang ketiga yaitu jujur mengenai diri sendiri. Meskipun kita akan memasuki lingkungan baru, jangan pernah mengubah kepribadian kita demi bisa diterima oleh lingkungan. Yang keempat yaitu menghargai setiap perbedaan. Dimanapun kita berada, kita harus selalu menghargai setiap perbedaan. Kita dapat belajar melalui peribahasa yang menyebutkan bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Peribahasa tersebut mengajarkan kita untuk senantiasa menghormati atau mematuhi adat istiadat di mana kita tinggal. Dan yang kelima, tidak malu bertanya. Ketika kita mengalami kebingungan, membutuhkan bantuan atau tidak paham akan sesuatu, berusahalah untuk berinteraksi dengan orang lain. Kita tidak perlu malu untuk bertanya akan panduan, saran, atau bahkan pendapat dari orang lain. Nah, setelah menjalankan kelima hal tersebut, kita telah mengasah keterampilan beradaptasi dengan lingkungan. Keuntungan dari kemampuan beradaptasi adalah kita menjadi orang yang lebih fleksibel, bisa mengikuti perubahan-perubahan, dan tentunya lebih proaktif. Itu dia penjelasan mengenai adaptability dari rekan saya Restoli. Terima kasih Restoli atas penjelasan yang sangat-sangat detail dan juga sangat bermanfaat bagi kita semua. Jangan sampai kita KUDET, yaitu kudet. Apa itu kudet? Kurang update. Maka dari itu diperlukannya adaptability dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada kondisi pandemi ini. Setelah ini kita akan masuk kepada penjelasan selanjutnya dan juga sharing dari teman saya yaitu Eka dan Humaira terkait transisi dari masa SMA menjelang masuk kuliah. Ini pasti menarik sekali nih. Mari kita mulai dari Eka. Waktu dan tempat dipersilakan. Eka Anggraini. Halo teman-teman, sebelumnya kenalin, nama aku Eka Anggraini. Aku dari kelas LA 76. Di sini aku kayak mau sharing aja
kalian gitu gimana transisi dari masa SMA ke kuliah. Pak, kalian juga pasti udah banyak yang ngerasain kayak kita katakanlah yang namanya shock culture gitu. Shock culture di sini tuh karena kita kaget gitu dari kita SMA ke kuliah kok beda gitu sistemnya. Kok gini, kok gitu sampai kayak kita dibuat shock dan kita kayak wah kok gini sih gitu. Buat aku pribadi shock culture ini itu bikin aku kayak belajar banyak gitu dari ternyata di SMA tuh kita tuh masih dipeduliin sama guru, masih ditanyain, masih gini, masih gitu. Sedangkan kalau misalnya tuh di kuliah kita benar-benar kayak ya udah kita harus sendiri, kita harus bisa independen dan lain segalanya gitu. Dimana itu tuh menuntut kita gitu untuk dalam sebuah proses pendewasaan juga gitu. Ya walaupun kayak gitu ya, tapi ya ada serunya, ada enggaknya juga. Kayak pernah di satu waktu aku tuh sampai kayak nangis gitu gara-gara kayak ini kok gini gitu, kayak aku belum bisa menerima gitu, belum bisa terbiasa dan segala macem gitu. Ada rasa insecure, ada rasa kayak gue lagi down nih gitu, ada rasa gue gak bisa survive deh gitu, gue kayaknya ketinggalan deh gitu dengan segala. Namun seiring berjalannya waktu itu ngebuat aku tuh jadi kayak udah mulai terbiasa nih dengan sistemnya, mulai kayak gini. Mungkin awal-awal kayak aku juga sempet kayak nangis kayak gini gitu, kayak gak mau kayak gini, mau balik lagi ke SMA gitu. Ternyata ya mau gimana, emang semuanya ini harus dilewatin aja gitu dengan segala proses yang ada gitu. Kita harus menikmati itu gitu. Nah untuk sampai sekarang aku di semester 2 ini ya alhamdulillahnya gitu, kayak aku bisa survive, aku bisa ini. Yang paling penting itu kayak ikutin aja alurnya, jangan kalian tolak, jangan kalian tahan atau gimana, kalian ikutin aja gitu. Nanti juga ketemu tuh kayak timing yang pas sama diri kalian tuh, sama kuliah tuh dimana ada titik temunya tuh yang nanti kayak cara belajar gue tuh nyamannya kayak gini, terus terus cara buat dosen tuh kayak gini, dosen ini maunya kayak gini. Terus kalau UTS atau cara belajar yang masuk kayak gini, mungkin itu di siang hari ngerjainnya atau nggak di malam hari. Itu menurut gue nanti itu akan ada titik temunya gitu. Paling kalau dari gue buat shock culture-nya itu kayak di situ aja sih, dari segi dari segi pembelajaran, dosen gitu, transisi sistem pembelajarannya gimana, terus lingkungannya gimana gitu. Itu sih yang menurut gue kayak beda ya sama SMA, dan kita harus sadar gitu bahwa itu tuh beda gitu, dan kita harus bisa ngikutin aja alurnya, jangan kayak kita tolak, jangan kita tahan juga gitu, ikutin aja, get it flow aja gitu. Yang penting tuh kalian bisa percaya sama diri kalian bahwa kalian tuh bisa survive. Sama halnya kayak di SMA juga, kalian dari SMA kayak gitu ya, gak beda jauh, cuman ya mungkin bobot dari ininya untuk kayak kuliah itu mungkin lebih besar, karena kan dari situ ada proses mendewasannya juga. Oke, sekian aja dari gue. Thank you yang udah mau dengerin, yang udah mau berbagi, mau di-share. Mungkin kalian juga punya pengalaman nih atau hal-hal shock culture lainnya dari segi yang lain gitu. Boleh banget tuh di-share, nanti kayak kita cerita-cerita, kita sharing gitu-gitu. Oke deh, makasih. Oke, terima kasih juga Eka atas sharingnya mengenai pengalamannya transisi dari SMA hingga masuk kuliah. Dan juga ternyata sama-sama juga pernah nangis ya kita Eka ya. Nangis bukan diputus pacar, tapi nangis karena beban yang kita tanggung sebagai mahasiswa baru. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan selanjutnya masuk ke tahap selanjutnya, yaitu bersama rekan saya Humaira yang akan menceritakan pengalamannya apa sih dari transisi SMA ke kuliah melalui hidup dia. Silakan Humaira. Kalau dari pendapat aku, transisi dari SMA memasuki dunia perkuliahan itu pasti membuat kita sebagai mahasiswa baru mau nggak mau harus beradaptasi sama perkuliahan dan kondisi pandemi ini. Dan ini merupakan situasi yang asing bagi kita pastinya. Yang dirasakan menjadi mahasiswa baru dalam situasi seperti ini pastinya cemas,
dan bingung atas apa yang harus dilakukan dan kepada siapa saja sih harus bertanya terkait pembelajaran selama online. Transisi yang terjadi ketika memasuki dunia perkuliahan dari SMA juga menimbulkan culture shock karena transisi terjadi secara bersamaan dengan adanya perubahan lain, baik dari dalam individu maupun dari lingkungan dan perkuliahan. Salah satu bentuk adaptasi yang dialami mahasiswa pastinya penyesuaian diri. Karena kita sebagai manusia, penyesuaian diri merupakan proses seseorang dalam menghadapi tuntutan baik dari dalam diri dia sendiri maupun lingkungan. Oke, thank you Humaira atas sharingnya mengenai transisi dari SMA ke kuliah. Dan tentunya itu tidak mudah. Tetapi tetap ingat teman-teman dan juga para binusian bahwa tidak mudah bukan berarti tidak bisa kita lakukan. Seperti yang dikatakan oleh Humaira bahwa kita mau gak mau harus beradaptasi dengan lingkungan sekitar, karena adaptasilah yang bisa menentukan kesuksesan seseorang, baik dalam karir, berbisnis, dan dalam hal lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke rekan kita selanjutnya, yaitu Friska mengenai FYP. Waktu dan tempat dipersilakan Friska. Dalam BINUS University, ada rangkaian program untuk mahasiswa baru yang biasa kita sebut FYP atau First Year Program, yang mana merupakan rangkaian masa orientasi mahasiswa baru yang akan bergabung dan menjadi BINUSian. Kegiatan ini merupakan bagian dari proses pengenalan mahasiswa kepada lingkungan kampusnya, bahkan hingga sistem perkuliahan yang akan dijalani sebagai BINUSian nantinya. Di sini bukan hanya dilatih untuk dapat mengenal kampus dan juga sistemnya, tetapi dalam kesempatan ini juga merupakan waktu yang pas untuk kita dapat berkenalan dengan teman-teman kita yang baru. Tidak hanya itu, dibangun juga sebuah karakter untuk dapat menjadi pelopor semangat fostering and empowering the society setelah lulus di kemudian hari. Dalam kesempatan ini juga ditanamkan kepada BINUSian sebuah arti integritas, di mana mencontek adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji dan dilarang keras dalam lingkungan kampus BINUS. Bahwa bila saja ada mahasiswa yang berani mencontek akan dapat ganjaran hukuman dropout. Ditanamkan juga semangat kerjasama inovatif dan kerja keras dalam setiap acara yang telah disusun oleh panitia. Tentunya, program yang dilaksanakan oleh BINUS University adalah pembawa semangat positif dan jauh dari unsur negatif. Karena dalam FYP ini, mahasiswa akan dibimbing, diarahkan, serta dibantu oleh freshman leader dan freshman partner yang selalu siap sedia ketika BINUSian membutuhkan bantuan dan informasi. English tutor juga dipersiapkan dalam rangka membantu dalam mendalami bahasa Inggris bagi pengetahuan BINUSian. BINUS University merupakan universitas yang sangat ramah terhadap teknologi, karenanya BINUSian akan diarahkan untuk mengerti dan mendalami sistem perkuliahan yang ada di BINUS. Setiap BINUSian juga akan dibekali oleh atribut BINUS yang disebut spirit, yang menjadi acuan bagi semangat untuk terus maju. Atribut tersebut adalah striving for excellence, perseverance, integrity, respect, innovation, and teamwork. Tentunya, ini adalah kontribusi dari BINUS University kepada Nusantara, bukan hanya membekali dengan pengetahuan, namun juga karakter yang positif. Wujud-wujud tersebut dinyatakan bahkan dalam sebelum BINUSian menjalani perkuliahan reguler. FYP ini merupakan salah satu caranya, di mana BINUSian akan meningkatkan setiap potensial yang ada dalam dirinya, kembangkan, dan hingga pada akhirnya siap untuk membina dan memberdayakan masyarakat untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan lebih baik. Thank you Friska atas sharingnya mengenai FYP BINUSian 2025 yang telah kita lalui bersama beberapa waktu yang lalu. Dan juga saya sangat setuju, di BINUS University banyak sekali program-program yang unik dan inspiratif. Tentunya dengan adanya FYP ini sangat menentukan para mahasiswa seberapa jauh mahasiswa akan melangkah dalam kampus BINUS University. Oke, kita masuk ke tahap selanjutnya nih, tahap terakhir nih, yaitu mengenai video conference dan GSLC dan juga first class dari rekan saya Desley Chen. Waktu dan tempat dipersilakan Desley Chen. Oke, mungkin pada awal first class berlangsung benar-benar ngerasa pusing banget ya. Mungkin juga ngerasa agak culture shock ya, culture shock. Mungkin karena ada efek libur yang terlalu panjang sebelumnya sejak dari SMA.
Dan kebetulan first class saat itu kuliahnya tuh bener-bener dari pagi sampai sore. Yang dimana kalau misalkan first class dalam perkuliahan, pasti setidaknya berusaha seaktif mungkin lah ya. Kayak saya juga mencoba untuk seaktif mungkin dengan setidaknya saya terus on cam. Nah, jadi bisa dibilang aku berusaha fokus terus dari pagi sampai sore. Dan akhirnya tepar juga tuh, karena ngerasa capek bener-bener zoomnya tuh dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Ya tapi nextnya untungnya kebiasa ya. Terus juga di BINUS ada yang namanya GSLC, dimana kita belajar mandiri dan diuji melalui diberikannya tugas atau assignment yang biasanya kita jawab atau kita kerjakan di forum atau di Bimai. Ya minggu pertama adanya GSLC benar-benar ngerasa wah rupanya kayak gini ya tugasnya, rupanya tidak terlalu susah. Jadi soalnya tuh waktu itu masih muda-muda banget, jadi gampang deh kerjainnya. Ya tapi nextnya rupanya tugasnya pada berbobot semua, yang pada akhirnya keteteran karena numpuk. Karena pada minggu itu mata kuliah yang ada di minggu itu semuanya GSLC, jadi tugasnya tiba-tiba banyak numpuk gitu loh. Ya akhirnya keteteran deh jadinya. Ya untuk dosen-dosen di BINUS ternyata di luar ekspektasi aku ya, soalnya karena ada yang bilang sih sejak SMA kalau dosen tuh udah beda dengan guru di sekolahan yang bisa dibilang udah nggak terlalu peduli dengan mahasiswanya, mungkin lebih cuek. Ternyata nggak juga ya. Ya mungkin emang tergantung dosennya sih. Tapi aku sama sekali belum menemukan dosen kayak itu ya. Belum pernah menemukan dosen seperti itu. Malah dosen-dosen di BINUS yang telah mengajariku selama ini di perkuliahan seru-seru semua. Senang banget bisa belajar sama mereka dan pembawa mereka asik banget dan mudah dimengerti. Pokoknya dosen di BINUS tuh the best deh. Mungkin itu ya dari ceritaku, pengalamanku mengenai first class dan juga melewati GSLC ya, sama pengalaman dengan dosen-dosen. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Desley Chen. Waduh, juga pernah panik ya Desley ya ketika awal-awal kuliah, sama saya juga pernah panik juga tuh karena belum terlalu relevan dengan kehidupan sehari-hari. Ya, maka dari itu diperlukannya adaptability seperti tema yang kita ambil dalam podcast ini. Dan tak terasa kami berenam sudah menemani Anda semua dalam beberapa menit ini mengenai adaptability, dan juga kami sudah kupas habis-habisan mengenai adaptability. Semoga video podcast ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam hal adaptasi. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada BINUS University yang sudah memberikan banyak program-program yang bermanfaat dan juga inspiratif. Dan juga terima kasih kepada Restoli, yaitu rekan saya dan juga rekan saya yang lain, ada Desley Chen, Eka, Anggraini, Humaira, dan juga Friska yang sudah terlibat dalam podcast ini dan juga memberikan manfaat yang baik. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam BINUSian.